Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang konsep laba. Tapi sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama ada Aulia Ulfa Hakiki, Puji Nur Anjani, dan Abdul Hakim Al-Wahidi. Nah, untuk topik pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang definisi laba, pengakuan laba, konsep laba, pengukuran laba, penyajian laba, dan permasalahan. Oke, langsung saja kita ke materi. Let's go. Untuk pengertian laba itu sendiri, menurut Darsono dan Ari Purwanti tahun 2008, laba ialah prestasi seluruh karyawan dalam suatu perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk angka keuangan, yaitu selisih positif antara pendapatan dikurangi beban. Lalu yang kedua, menurut M. Nafarin tahun 2007, laba adalah perbedaan antara pendapatan dengan keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu. Lalu ada yang menurut Sumarso tahun 2002, laba adalah selisih lebih semua pendapatan dan keuntungan terhadap semua beban kerugian. Lalu yang terakhir ada pengertian laba dalam konteks akuntansi, yaitu perbedaan antara revenue yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada periode tertentu dihadapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan pada periode tertentu. Selanjutnya ada karakteristik laba. Yang pertama, laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi. Yang kedua, laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya prestasi perusahaan pada periode tertentu. Yang ketiga, laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang membutuhkan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran, dan pengakuan pendapatan. Yang keempat, laba membutuhkan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu. Yang terakhir atau yang kelima, laba didasarkan pada prinsip perbandingan antara pendapatan dan biaya yang relevan dan kaitan dengan pendapatan tertentu. Pengakuan laba. Laba merupakan selisih antara perbandingan dan biaya. Secara umum, laba diakui sejalan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam konsep dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, IAI tahun 1994 menyebutkan bahwa laba atau income dapat diakui apabila kenaikan manfaat ekonomi di mana pendapatan yang berkaitan dengan peningkatan aktivitas atau penurunan kewajiban telah terjadi dan jumlahnya dapat diukur dengan andal. Pada umumnya, pengakuan laba di transaksi penjualan ada dua cara, yaitu metode laba diakui pada periode penjualan atau accrual basic. Yang kedua, metode laba kotor diakui proporsional sesuai dengan penerimaan kas atau kas basic. Metode laba diakui pada periode penjualan atau accrual basic. Jika metode ini digunakan, maka penjualan diperlukan semua setiap penjualan biasa atau transaksi penjualan kredit. Laba diakui pada saat terjadi penjualan ditandai dengan timbulnya piutang atau tagihan setiap pembeli. Ketentuan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, laba diakui seluruh pada periode di mana penjualan dilakukan. Pada tahun berikutnya, tidak diakui adanya laba, tetapi hanya mencatat penerimaan kas dan pengurangan piutang. Yang
Yang ketiga, hasil penagihan atau pembayaran setelah tahun penjualan dianggap sebagai pengambilan pokok piutang angsuran. Yang terakhir, apabila konsumen dibebani bunga, maka pencatatan atas bunga dilakukan dengan mengakui pendapatan bunga. Metode laba kotor diakui proporsional sesuai dengan penerimaan kas atau kas basic. Pada metode ini, laba kotor diakui secara proporsional sebagai persentase laba kotor dibandingkan dengan jumlah uang kas yang diterima, dan biasanya lebih banyak digunakan oleh perusahaan yang menerapkan penjualan angsuran dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Ketentuan akuntansi pada metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, laba penjualan yang timbul pada saat terjadi transaksi dilakukan dimasukkan ke dalam rekening atau laba kotor sebelum direalisasikan atau LKBD. Yang kedua, setiap akhir tahun perusahaan mengakui adanya laba kotor direalisasikan atau LKD. Persentase LKBD kali jumlah kas yang diterima tahun yang bersangkutan atau tidak termasuk bunga. Persentase LKD dicatat dengan rumus harga jual dikurangi harga pokok dikali 100% per harga jual. Selanjutnya, LKD adalah pengakuan laba secara bertahap dari LKBD yang kemudian diakui sebagai laba periode yang berkesangkutan di laporan laba rugi. Pendapatan bunga dicatat dan diakui tersendiri di luar LKD. Yang terakhir, LKBD yang belum disesuaikan menjadi LKD akan disajikan di neraca pada sisi ref pasiva kelompok hutang. Untuk selanjutnya adalah konsep laba. Yang pertama, konsep laba dalam tataran semiotika. Pada tataran ini, teori menekankan makna yang harus dimiliki oleh konsep laba, seperti teori tentang aset, realitas, atau kegiatan perusahaan yang diinterpretasikan oleh laba. Laba harus dapat memberikan informasi kepada para pengguna laporan keuangan mengenai berbagai teori, misalnya kenaikan jumlah aset dan efektivitas kegiatan produksi perusahaan. Berbagai implementasi laba dalam tataran semantik, yaitu yang pertama, pengukur kinerja. Laba dapat diinterpretasikan sebagai pengukur efisiensi bila dihubungkan dengan tingkat investasi, karena kedua hal tersebut secara konseptual merupakan suatu hubungan. Dalam pengukuran kinerja, laba dapat mempresentasikan efisiensi kinerja tersebut dengan menentukan ROI atau Return on Investment dan ROA atau Return on Asset sebagai dasar dalam pengukuran efisiensi. Yang kedua, konfirmasi harapan investor. Kondisi pasar yang efisien atau tidak efisien akan sangat mempengaruhi prediksi atau harapan investor mengenai laba yang akan diperoleh, sehingga keputusan yang akan diambil dalam melakukan sebuah investasi juga akan terpengaruh. Hal ini berarti informasi mengenai laba dapat dijadikan sarana untuk pengambilan keputusan investasi yang akan dilakukan. Yang ketiga, estimator laba ekonomik. Laba ekonomik adalah laba dari kacamata investor yang digunakan untuk menilai investasi. Penilaian laba ekonomik harus menggunakan informasi yang tersaji dalam pelaporan laba akuntansi, sehingga diharapkan laba akuntansi ini dapat digunakan sebagai estimasi laba ekonomik. Laporan keuangan diharapkan cukup menjadi
menyediakan informasi laba dan aliran kas yang layak, serta menyerahkan analisis dan perhitungan laba kepada investor. Konsep laba yang kedua adalah konsep laba dalam tataran sintaktik. Pada tataran ini, teori menekankan bahwa makna laba secara sintaktik adalah selisih pengukuran dan perbandingan antara pendapatan dan biaya. Pengukuran dalam arti luas meliputi saat pengakuan dan prosedur pengakuan. Kriteria atau pendekatan dalam pengukuran laba dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pendekatan transaksi atau cash basis. Dalam pendekatan ini, laba diukur dan diakui pada saat terjadinya transaksi dan kemudian terakumulasi sampai akhir periode. Pengukuran dan pengakuan laba juga akan paralel dengan kriteria pengakuan pendapatan dan biaya. Pengakuan laba atas dasar pendekatan ini sama dengan pengakuan pendapatan atas dasar kriteria terrealisasi dan sama dengan pengakuan biaya atas dasar kriteria konsumsi manfaat. Pendekatan ini memiliki berbagai keunggulan, misalnya jumlah rupiah aset dan kewajiban secara otomatis tersedia pada akhir periode, serta perubahan aset dan kewajiban merupakan perubahan nilai yang diakui secara objektif. Yang kedua, pendekatan kegiatan atau accrual basis. Dalam pendekatan ini, laba dianggap timbul bersamaan dengan berlangsungnya kegiatan perusahaan dan bukan sebagai hasil suatu transaksi. Pendekatan ini paralel dengan konsep penghimpunan sebagai basis akrual pendapatan. Dengan konsep ini, laba akan dinyatakan telah terbentuk bersamaan dengan dilakukannya kegiatan operasi perusahaan dalam arti luas, yaitu meliputi produksi, penjualan, dan pengumpulan kas. Walaupun secara realisasi belum terjadi transaksi secara nyata atau secara real. Pendekatan ini memiliki keunggulan dalam membantu manajemen melakukan analisis internal seperti mengukur efisiensi dan profitabilitas setiap kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, pendekatan pertahanan kapital. Dalam konsep pertahanan kapital, laba merupakan konsekuensi dari pengukuran kapital pada 2 titik waktu yang berbeda. Dengan konsep ini, elemen laba diukur atas dasar pendekatan aset kewajiban. 2 pendekatan yang dibahas sebelumnya merupakan pendekatan pendapatan biaya dalam pengukuran dan penilaian elemen raca, yaitu meliputi aset dan kewajiban. Nilai aset dan kewajiban merupakan konsekuensi dari pengukuran pendapatan dan biaya atas dasar konsep perbandingan. Laba berdasarkan pendekatan ini berarti perbedaan nilai kapital pada saat yang berbeda atau kenaikan kapital dalam satu periode. Untuk konsep laba yang ketiga adalah konsep laba dalam tataran pragmatik. Konsep laba dalam tataran pragmatik berkaitan dengan pengaruh informasi laba terhadap perubahan perilaku para pemakai laporan keuangan. Pada tataran ini, teori menekankan pada pembahasan reaksi pihak yang dituju oleh informasi akuntansi. Misalnya, suatu kejadian pengumuman laba oleh perusahaan dikatakan mengandung informasi jika pesan tersebut menyebabkan perubahan keyakinan para pengguna laporan dan menyebabkan adanya suatu tindakan tertentu. Apabila tindakan tersebut dapat diyakini sebagai reaksi atas kejadian pengumuman laba tersebut, maka informasi laba dapat dikatakan memiliki manfaat. Bila dikaitkan dengan teori positif normatif, tataran sintaktik dan semantik pada umumnya bersifat normatif, sedangkan teori pragmatik akan lebih bersifat positif. Teori pragmatik juga sering diklasifikasikan sebagai teori keperilakuan atau behavioral accounting, karena pokok bahasan pada umumnya adalah perilaku manusia
dalam kaitannya dengan informasi. Pendekatan dalam proses penyimpulan yang menghasilkan pernyataan atau tindakan dapat bersifat deduktif maupun induktif. Selanjutnya adalah pengukuran laba. Penetapan pengukuran laba menurut Supriyono tahun 2002. Yang pertama, laba kotor atas penjualan merupakan selisih dari penjualan bersih dan harga pokok penjualan. Yang kedua, laba bersih operasi perusahaan, yaitu laba kotor dikurangi dengan sejumlah biaya penjualan, biaya administrasi, dan umum. Yang ketiga, laba bersih sebelum potongan pajak merupakan pendapatan perusahaan secara keseluruhan sebelum potongan pajak perseroan. Yang keempat, laba bersih sesudah potongan pajak, yaitu laba bersih setelah ditambah atau dikurangi dengan pendapatan pajak perseroan. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi laba. Menurut Mulyadi tahun 2001, faktor yang mempengaruhi laba yaitu yang pertama biaya, yang kedua harga jual, dan yang ketiga volume penjualan dan produksi. Kemudian, fungsi perhitungan laba. Perhitungan laba dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sebagai indikator efisiensi penggunaan modal dan biaya. Yang kedua, sebagai pengukur prestasi atau kinerja manajemen. Yang ketiga, sebagai alat motivasi bagi manajemen dalam pengelolaan perusahaan. Yang keempat, sebagai dasar penentuan besarnya pengenaan pajak. Yang kelima, sebagai dasar perhitungan dividen. Yang keenam, sebagai dasar pembagian kompensasi dan bonus. Yang ketujuh, pedoman dalam menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Dan yang kedelapan, sebagai dasar peramalan kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penyajian laba. Dalam penyajian laba ini lebih difokuskan pada masalah konseptual tentang apa yang disebut dengan keuntungan. Masalah konseptual yang erat kaitannya dengan penyajian laba yaitu mengenai pemisahan pelaporan antara pos-pos transaksi operasi dan juga pos-pos transaksi dengan pemilik atau transaksi modal. Pos-pos transaksi operasi dalam arti luas yaitu non-pemilik pada umumnya dilaporkan melalui laporan laba rugi. Sedangkan pos-pos yang jelas-jelas merupakan transaksi modal atau transaksi dengan pemilik dilaporkan melalui statement laba ditahan atau laporan perubahan ekuitas. Dalam konsep laba juga memunculkan beberapa permasalahan, di antaranya yaitu yang pertama, konsep laba akuntansi belum dirumuskan secara jelas dalam teori akuntansi, di mana akuntansi dinilai masih belum mampu memberikan ukuran terbaik untuk menentukan nilai arus jasa dan perubahan nilainya. Selain itu, belum sepakat mana yang masuk dan tidak masuk dalam perhitungan laba, dan juga adanya ketidaksepakatan antara berbagai pihak siapa yang menjadi pemakai informasi dari net income ini. Permasalahan yang kedua yaitu tidak adanya dasar teori jangka panjang untuk perhitungan penyajian laba akuntansi, di mana kurangnya informasi fisik dan perilaku yang membuat informasi laba semakin bermanfaat. Permasalahan selanjutnya yaitu mengenai standar akuntansi yang diterima umum masih mengandung berbagai cara yang berbeda-beda dan mengandung ketidakkonsistenan baik antar perusahaan maupun dalam suatu periode tertentu. Kemudian, perubahan tingkat harga mengubah arti laba yang diukur dalam satuan rupiah historis, di mana perubahan tingkat harga ini telah mengubah arti laba yang diukur berdasarkan nilai historis, sehingga perubahan nilai uang atau tingkat inflasi belum diperhitungkan dalam laporan keuangan. Permasalahan yang kelima yaitu di mana informasi lain dapat terbukti lebih berguna bagi investor dan pemegang saham untuk mengambil keputusan investasi, di mana informasi lainnya ini di luar dari data historis dinilai lebih bermanfaat bagi investor dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa usulan untuk pemecahan masalah yang timbul dalam konsep laba tersebut, yaitu diantaranya laba akuntansi dipusatkan pada data transaksi dan juga data aktual. Kemudian konsep tunggal dari operasi dari laba ini dapat digunakan sebagai indikasi kemampuan perusahaan untuk membayar dividen.
Kemajuan masa depan teori akuntansi tergantung pada kesepakatan tentang konsep tunggal dari laba yang akan lebih sesuai dengan apa yang disebut sebagai laba ekonomi. Beberapa konsep laba harus diukur dan dilaporkan untuk tujuan yang berbeda. Semua pengukuran laba kurang cukup dan hal itu harus diganti dengan pengukuran aktivitas ekonomi lainnya. Nah, itu tadi adalah hasil pemaparan dari kelompok 9 tentang konsep laba. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.